Pemirsa, hari ini seharusnya sudah akan resmi berlangsung kesepakatan atau deal ya berkenaan dengan Hamas dan Israel atau juga gencatan antara Hamas dan Israel. Nah, perang antara Hamas dan Israel ini sudah berlangsung sekitar 15 bulan. Kini akhirnya berakhir melalui kesepakatan gencatan senjata. Deal-dealannya dimediasi oleh negosiator utama adalah Qatar dan juga Mesir. Nah, gencatan senjata ini akan terbagi ke beberapa tahap dengan poin dealnya adalah pembebasan sandera. 3 titik ini juga sudah disiapkan untuk pelepasan sandera. Nanti masing-masing di KRM Shalom, kemudian di RS. Ini keduanya merupakan perbatasan dengan Gaza dan satu di Reim di sebelah timur. Kita berharap pemirsa dari kesepakatan ini benar-benar bisa menghentikan serangan Israel ke Palestina. Kami coba breakdown pemirsa tahapan yang sedang berjalan. Kita lihat di data yang pertama. Tahapan pertama ini akan berlangsung selama 6 minggu. Ini informasinya pemirsa, bahwa selama tahap ini pasukan Israel akan ditarik keluar dari semua wilayah berpendudukan di Gaza. Selama proses ini berlangsung, bantuan kemanusiaan diperbolehkan untuk masuk ke Gaza. Jadi nanti akan mulai bantuan-bantuan ini diperbolehkan untuk masuk. Kita lanjutkan ya, jadi warga Palestina ini yang terluka nanti di selanjutnya akan diizinkan untuk meninggalkan Gaza agar mendapatkan perawatan medis dan penyeberangan Rafah. Kita lihat tahap kedua, bahwa di sini nanti penyeberangan Rafah dengan Mesir akan dibuka selama 7 hari setelah tahap pertama dimulai. Jika proses tahap pertama berjalan baik, di tahap kedua ini Hamas akan membebaskan seluruh tawanan Israel. Di tahap ini juga Israel akan memulai proses penarikan penuh tentaranya dari Gaza. Nah, kemudian di tahap ketiga, pemirsa, program rekonstruksi dimulai untuk membangun kembali Gaza yang telah hancur akibat konflik berkepanjangan. Proses rekonstruksi ini direncanakan berlangsung selama 3-5 tahun dan akan diawasi secara ketat oleh komunitas internasional supaya benar-benar dipastikan transparansi dan pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Namun faktanya pemirsa, ada informasi bahwa lagi proses ini atau prosesnya sedang berlangsung, perundingan sedang berlangsung. Kita geser informasi berikutnya bahwa entah karena alasan bahwa proses gencatan senjata ini baru mau berjalan atau memang karena Israelnya yang terus pelanggar janji, selagi proses ini berjalan Israel terpantau masih menyerang Palestina. Korban tewas di Gaza akibat serangan Israel terus bertambah, korban tewas mencapai 90 orang. Ini menambah korban bangsa Palestina yang sejak 7 Oktober 2023 sudah di angka lebih dari 46.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 110.000 luka-luka. Nah, bicara soal gaya Israel ini, pemirsa, Perdana Menteri atau PM Israel Benyamin Netanyahu mengatakan Kabinet Israel menunda menggelar pemungutan suara untuk setuju atau tidak ini kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir. Nah, penundaan terjadi setelah serangan Israel di Gaza dalam menit-menit terakhir kesepakatan mau diberlakukan. Namun akhirnya kabinet setuju dan akan berlaku mulai hari ini, mulai 19 Januari. Nah, merespon kesepakatan ini, Kepresidenan Palestina memandang gencatan senjata yang disepakati sebagai momentum untuk konsolidasi pemerintahan di jalur Gaza sebagai satu-satunya wilayah Palestina. Jadi pihak kepresidenan menulis pemirsa bahwa pemerintah Palestina di bawah arahan Presiden Abbas telah menyelesaikan semua persiapan untuk mengemban tanggung jawab penuh di jalur Gaza dengan tim administratif dan keamanannya sepenuhnya siap untuk memenuhi tugas mereka. Jadi untuk itu pemerintah telah mempersiapkan personil keamanan, administrasinya juga untuk melaksanakan tugasnya untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan memulangkan para pengungsi ke tempat tinggalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.